Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrilia Tita Dwitama, NIM 216. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 6 mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bu Larasati Widoning Tias. Langsung saja bab pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Apa sih sebenarnya sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, pengertian dan manfaat perencanaan sumber daya manusia atau PSDM. PSDM merupakan fungsi utama dan pertama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Adapun tujuannya antara lain untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Manfaatnya antara lain pemanfaatan karyawan yang dimiliki dengan lebih baik melalui perencanaan SDM yang dilakukan, peningkatan efektivitas kerja dikarenakan karyawan yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan organisasi, peningkatan produktivitas kerja dikarenakan organisasi telah mempunyai informasi mengenai pengetahuan pekerjaan. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal maupun faktor internal juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan SDM sebuah organisasi, diantaranya faktor ketenaga kerjaan, demografi, supervisi yang dilakukan, prestasi kerja, pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu tadi bab 1, langsung ke bab 2 tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Analisis pekerjaan menyediakan informasi bagi organisasi yang telah mereka dapatkan dari deskripsi tugas dan melakukan penilaian pekerjaan, menentukan tingkat kesulitan suatu pekerjaan untuk penentuan program administrasi dengan gambaran isi dari suatu pekerjaan organisasi yang dipakai sebagai dasar upah dan gaji. Selanjutnya tujuannya, manfaat, dan fungsi analisis pekerjaannya. Tujuannya itu sendiri untuk keperluan eksistensi dan produktivitas perusahaan akan mencapai seperti yang telah direncanakan yang tertuang dalam perencanaan perusahaan atau bahkan produktivitasnya melebihi dari apa yang telah direncanakan. Manfaatnya, penyusunan pegawai desain organisasi dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen, pelatihan dan pengembangan jalur karir, kriteria evaluasi pekerjaan. Fungsi dari analisis pekerjaan adalah menentukan isi pekerjaan pada suatu organisasi sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Selanjutnya, jenis, prinsip, dan metode analisis pekerjaannya. Jenis-jenisnya antara lain, analisis pekerjaan tradisional seringkali berfokus pada tugas menjelaskan susunan pekerjaan dalam hal aktivitas pekerjaan dan hasilnya. Prinsip analisisnya pekerjaan antara lain, analitis adalah pekerjaan diuraikan menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantumkan aktivitas tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh si pejabat. Untuk metodenya, metode analisa pekerjaan, metode elemen pekerjaan, sistem analisis pekerjaan, placement, analisis tugas, kuesioner, analisis posisi. Informasi analisis pekerjaan ini diperoleh dari orang yang paham tentang pekerjaan saat ini yang sedang dianalisis. Selanjutnya, tahap analisis pekerjaan. Semua analisis pekerjaan haruslah ditelaah dan jika perlu direvisi secara teratur. Sebagai tambahan, manajer dan karyawan haruslah didorong untuk meminta analisis pekerjaan yang apabila
yang baru apabila mereka merasa telah terjadi perubahan signifikan dalam sebuah pekerjaan. Itu tadi bab 3, langsung ke bab itu tadi bab 2, langsung ke bab 3 tentang desain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan itu sendiri yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan pada setiap pekerjaan. Job description, suatu uraian atau deskripsi tertulis dari seluruh operasional yang harus dikerjakan dan tanggung jawab seorang karyawan dalam suatu pekerjaan tertentu. Dari analisis, jabatan kemudian dijabarkan dalam uraian pekerjaan. Manfaat, kelebihan, dan kekurangan job description adalah yang pertama, manfaatnya antara lain dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan melaksanakan tugas, memudahkan prosedur rekrutmen, seleksi. Untuk kelebihan job description, perusahaan memiliki kriteria yang jelas dalam suatu pekerjaan, bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau sesuai deskripsi yang telah diberikan. Untuk kelemahan job description itu sendiri yaitu tidak cocok untuk manajer penjualan karena mereka perlu diberi kebebasan untuk mengambil inisiatif dan mencari jalan yang tepat guna menyelesaikan masalah atau menghadapi kendala pada saat menjalankan tugas. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu variabel individu, meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental, latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial dan pengalaman, demografi menyangkut umur, asal-usul dan jenis kelamin, variabel lalu untuk variabel selanjutnya yaitu variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Itu tadi bab 3. Sekarang melangkah ke bab 4 yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama, konsep rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan setelah dilaksanakan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan rekrutmen itu sendiri untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Selanjutnya, kebijaksanaan rekrutmen itu sendiri mempengaruhi jabatan yang ditawarkan, sumber daya manusia yang digunakan yang mempengaruhi orang-orang yang akan mengamar pekerjaan, karakter dan perilaku organisasi yang mempengaruhi calon SDM yang akan diterima yang sesuai dengan lowongan jabatan. Untuk kendala rekrutmen, pasti ada kendalanya yaitu faktor-faktor organisasi, kebijaksanaan, promosi dari dalam, kebijaksanaan tentang imbalan, kebijaksanaan tentang status kepegawaian, rencana sumber daya manusia, soliditas perusahaan. Sumber rekrutmen itu bersumber pada pelamar langsung. Para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Ada kalanya tanpa mengetahui apakah di organisasi yang bersangkutan ada atau tidak lowongan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pelamar yang bersangkutan. Proses rekrutmen merencanakan kebutuhan karyawan dan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja, mengkaji kebutuhan mendadak, menganalisis pekerjaan, menjabarkan uraian pekerjaan, menjabarkan spesifikasi karyawan. Itu tadi bab 4. Sekarang bab 5 tentang seleksi tenaga kerja.
Untuk pengertian seleksi, proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Faktor seleksi, semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Metode seleksinya melalui metode tertutup dan terbuka. Metode tertutup hanya diinformasikan kepada para calon tenaga kerja baru atau orang-orang tertentu saja. Hal ini mengakibatkan lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapat tenaga kerja baik akan sedikit. Untuk metode terbukanya, seleksi diinformasikan melalui iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik agar tersebar luas di masyarakat. Masalah dan keterbatasan proses seleksi. Secara ilmiah, organisasi mengalami keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Untuk mengurangi kendala, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Bab yang terakhir, bab 6, tentang orientasi dan penempatan tenaga kerja. Untuk pengertian penempatan, suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinu dan wewenang serta tanggung jawab yang melekat sebesar porsi dan komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko yang mungkin terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Kendala-kendala penempatan antara lain dari kebiasaan pencari tenaga kerja. Positifnya di mana proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya. Para pencari tenaga kerja itu telah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi, mengetahui kemampuan para manajer yang kelak akan membawahi tenaga kerja baru dan sebagainya. Sedangkan sisi negatifnya dari kebiasaan para pencari tenaga kerja yang tentunya juga merupakan kendala dalam proses rekrutmen ialah kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi organisasi. Lalu untuk orientasi, pengertian orientasi itu sendiri yaitu suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaannya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pada rekan kerja mereka. Manfaat dari program orientasi itu sendiri mengenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan. Karyawan perlu mengetahui tentang lingkungan tempat dia kerja agar merasa nyaman dan tidak merasa asing dengan rekan kerjanya. Itu tadi penyampaian dari saya bab 1 sampai bab 6. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.